Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa azwajihi wa ali baitihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Para ma'asyiral muslimin, sahabat sekalian, azakumullah. Insyaallah di kesempatan malam hari ini kita akan meneruskan kajian Furusiyah Muhammadiyah yang judulnya adalah Fil Khisal Allati Biha Kamalu Ramyi. Perkara-perkara yang menjadi kesempurnaan dalam memanah, ya. Kita baca ya. Ra'aitu lil Ustadz Abi Muhammad Abdurrahman bin Ahmad At-Tabari. Aku melihat Ustadz Abu Muhammad bin Abdurrahman Ahmad Tabari. Ini sedikit saya luruskan ya. At-Tabari yang di sini bukan Ibnu Jarir At-Tabari. Abdurrahman bin Ahmad At-Tabari. Kalau Ibnu Jarir At-Tabari, penulis Tarikh At-Tabari, Tafsir Tabari itu di Iran dan lahir pada abad 4 Hijriah. Kalau ini Muhammad Abdurrahman Ahmad Tabari ini, beliau Tabaristan. Tabaristan itu dekatnya ya Tajikistan ya, Khorasan intinya Tan tadi ya, Tajikistan, apalagi Afghanistan. Yang penting bukan Belang Wetan ya. Kalau Belang Wetan enggak. Itu masuk negara Khorasan semua ya. Beliau ini abad 8 Hijriah ya, berbeda dengan Imam Tabari ahli tafsir yang abad keempat Hijriah. Baik. Kalaman hasanan amlihi bilafdihi, kita akan bacakan mazhab dari Imam Tabari yang di sini ada 4 pasal yang dijelaskan di kitab ini. Yang pertama tentang cara membidik. Yang kedua cara menarik panah. Yang ketiga cara memilih ukuran anak panah yang ideal. Dan yang keempat cara memegang dan melepas anak panah. Masya Allah, syukuran Ustaz. Nggak masuk. Nggak masalah, insya Allah cukup ya. Semoga. Kita mulai dari yang pertama ya. Tentang cara membidik. Ini cara membidik dari Imam At-Tabari ya. Kalau setiap orang mungkin punya cara membidik masing-masing ya. Punya riset masing-masing ya. Tapi ini kita pelajari mazhab Tabari cara membidiknya. Yang pertama, cara membidiknya, yang bagi an yaj'al ar-rami ainahu al-yumna min kharijil qaus. Jadi sepantasnya pemanah menjadikan mata kanannya al-ainahul yumna, mata kanannya, min kharijil qaus, dari busur luar. Jadi ada busur bagian dalam, ada busur bagian luar. Afan, tolong bisa diambil dulu. Ya di anu dong. Dipasangkan. Pasangkan. Dibalik. Ya. Udah kebalik soalnya. Pasir banget ya rasanya. Nah, Ya. Syukran Bibi. Betul. Cakep. Ya. Mohon maaf ya, tidak bermaksud mengguru ya. Membacakan saja ini. Yang bagiannya ja'al rami ainahul yumna, mata kanannya, min kharijil qaus. Ini kharij qaus, ini batinil qaus. Ini luar qaus, busur, ini dalamnya qaus. Lah, mazhab Tabari, mata kanannya dari arah luar. Dari arah luar menunjuk pada nasalnya, ujung poinnya sama sasarannya. Ma'an nasl al-gharad. Nasl itu ujung nggak pas. Poinnya alal gharad, atas sasarannya. Wah ini. Oke, bisa dipahami ya. Wa yakunu nadharuhu bi ainihi al-yumna, dan nadharnya, tumpuannya pada mata kanannya. Min fauqi aqdis sababah al-yusra min qabdatihi, dari atas genggaman telunjuk tangan kirinya dari genggamannya. Bisa dipahami ya. Jadi mata kanan menunjuk ke
genggamannya di jari telunjuknya menunjuk ke ujung poin, menunjuk ke sasaran dari arah luar. Berarti agak miring seperti ini ya. Wa yaftulu khinsaruhu ala janibihil aiman. Dan dia sedikit demi sedikit mengarahkan khinsar. Ini khinsar. Jari apa namanya? Ini khinsar, ini binsar, ini wusta, ini sababah, ini ibham. Khinsar itu jari jentik, kelingking. Ya. Ala janibihil aiman, dia putar dikit-dikit ke arah kanan. Qalilan, sedikit-sedikit, fatlan khafifan, dengan pelan-pelan, fihi yasihul i'timad. Maka dengan itu bisa fokus, watama munadhur, dan sempurna nadhurnya. Minal ain al yumna min kharijil qaus, dari mata kanan dari arah luar. Jadi sudah kena sasaran dengan sababahnya, dengan ujungnya. Kemudian dia dikit lah. Seperti ini. Ini mbaknya tetap lurus Ustaz ya. Jangan cepat lurus. Ya, dikit awalnya seperti ini, dikit-dikit dia arahkan ke sini, ke kanan sedikit. Qalilan fa qalilan, kanan. Kayak Mas Rembo kemarin lah ya. Nah, kena terus makanya kemarin, ha? Yes. Kemarin. Ketika pindah madhabnya enggak kena juga. Semua harus dicoba. Semua harus coba, betul ya. Tadi saya pakai ini juga. 7 ramban kena 7. Enggak masuk. Tadi pagi tadi ya. Tadi kan. Waktu kita nggak ada itu kan. Iya. Karena awalnya biasanya pakai Ishaqi, ini pakai Tobari. Penyesuaian ya. Jadi ya nggak masalah. Belum selesai. Kemudian itu cara nadhornya ya. Sekarang kita masuk ke cara menarik panahnya. Wayan bagi an yusbila katifahul yusra, dan sebaiknya, sepantasnya, seyugyanya dia yusbil itu isbal. Tahu isbal ya? Celana isbal. Merendahkan. Katif itu pundak. Dia rendahkan pundaknya yang kiri. Jadi kalau mana itu pundaknya jangan kaku ke atas. Pundaknya dikebawahin. Liatul shimaluhu, supaya panjang dari, kalau dia tengkuk sedikit apa ke arah atas sedikit agak perpendek. Kalau lurus benar dan dia kebawahkan katifnya, pundaknya, maka akan panjang shimaluhu, tangan kirinya. Wayak suruh sahmuhu, dan bisa pol sahmnya sampai full draw. Wayah sunu jarruhu, jar itu jadab, tarikannya bisa bagus. Kalau dia lurus dan katifnya, pundaknya dia bawahin. Kemudian wayastawi batnuhu, apa itu mana batan? Perut. Dan dia luruskan perutnya inda akhiri wafaihi, pada tarikannya sampai pada simulan terakhir gini. Dia usahakan perutnya itu ya gimana ya? Bisa, jadi badannya tegap. Jadi sehingga walaupun orang perutnya cembung gitu, kalau tegap agak lurus sedikit. Ya. Oh, ada kotek kamu. Enggak lihat antum saya. Tegap kan? Iya. Iya. Jadi lurus perutnya. Oke. Wa takunul uqdah al-akhirah. Dan adalah kuncian terakhirnya min asli ibhamil yusra, di pokok dari jempolnya yang kiri, muwaziyatan li ra'si mankibihil aisar, sejajar lurus dengan pundak kirinya. Asal ibham, jadi ibham kan ada ruas 1, ruas 2. Asalnya ini asal. Ya. Itu asalnya sini lurus dengan mankibihil yusra, dengan pundaknya. Udah lurus belum? Lurus ya? Lurus aja. Oke. Wa yamuddu wa huwa kadzalik, dan dia tarik seperti itu. Lurus ya. Kok agak ndredeg gini? La yakhfat shimaluhu wa la yusiduha. Dia tidak boleh yakhfat itu turunkan, yusiduha dan ataskan. Jadi benar-benar lurus.
Dia kayak sebagaimana apa? Timbang kalau dia mau ataskan ya semuanya atasin. Kalau ke bawah semua ke bawahin. Jangan cuma tangan kirinya saja. Oke. Wa takunul madarah li ziyadati saham wa nuqsani bizandi. Zandi itu jadi tangan ini itu ada dua tulangan. Lah bawah ini namanya zandi. Zan. Maka panjang dari tarikan li ziyadati saham wa nuqsani, tambah dan pendeknya itu dengan zannya ini. Intinya lurus itu sudah full ya. Kalau sudah lurus, jangan dia tekuk dikit. Dia luruskan semuanya. Zan itu tulang di bawah. Ini kan dhira, ini sa'id ya. Lah sa'id yang bagian bawah itu namanya az-zandi. Oke, bisa dipahami ya. Ini cara untuk menariknya. Sekarang yang ketiga, wa amma miqdarus saham. Pemilihan apa nah? Cara dalam ini sebenarnya bukan memilih anak panah, tapi kapasitas atau panjang anak panahnya. Panjang tarikan. Panjang tarikannya. Faqad ikhtalafat aqwalu rumah fihi. Para pemanah mereka berikhtilaf tentang anak panah ini. Wasawab yang benar sampai semua ya. Ini wasawab yang benar di sini. Wasawab yang benar. Anna miqdarahu, bahwasanya panjangnya ma yuhsin birrami istifa'uhu. Jadi apa-apa yang memang pemanah itu benar-benar istifa, sempurna dalam tarikannya. Hatta yablugh nasluhu ilal uqdah al-ula minal ibham. Sampai anak panahnya, poinnya, naselnya ilal uqdah al-ula minal ibham. Jadi uqdah ula, uqdah taniya. Ini ruas pertama, ruas kedua. Lah, poinnya tadi dia ilal uqdah apa? Al-ula di sini tempatnya. Poinnya menempel di sini. Oke. Jadi jangan terlalu panjang anak panahnya, juga jangan terlalu pendek. Kalau pendek nanti berbahaya kalau ditarik full ya, bisa mencederai tangannya. Oke, saya mana tadi? Orang dulu jendal. Udah. Mana udah. Oh iya, mulai paham. Wa yakunu mirfaquhul aiman, dan adalah mirfaq itu siku yang kanan, muwazian liman kibihi, dia lurus dengan mankibnya, dengan pundaknya. Wa qabdatihi, dan dengan qabdohnya, genggamannya. Fi khatil istiwa. Khatul istiwa itu kalau bahasa Indonesia katul istiwa. Khatul istiwa itu katul istiwa, ini lurus. Genggaman, pundak dan siku lurus semuanya. Muwazanatul yadain. Nah, muwazanatul yadain. Ya betul ya? Iya. Oke, muwazanatul yadain. Wa mata tawwala miqdarahu an dzalika aw qassara, ketika dia memanjangkan sedikit saja atau memendekkan sedikit saja, ittoroba lahu i'timadu, maka tidak akan stabil i'timadnya. Dia panjangkan sedikit saja, terlalu panjang, atau dia pendekkan, maka enggak stabil i'timadu, fokusnya. Ini kata dari At-Tabari ya, bukan mazhab saya. Oke. Ini yang kedua ya. Yang ketiga, cara memilih ukuran anak panah ini dia. Sekarang yang keempat, cara dalam memegang dan melepas anak panah. Wa min sabili rami, cara untuk memanahnya, melepas anak panahnya. An yaghmiza 'alal mighbad bi aliyah, dia mendorong mighbad, genggamannya ini, bi aliyati kafihil yusra. Aliyah itu maknanya sebenarnya pantat ya. Ini maksudnya sini. Telapak yang bawah. Bi aliyatil yusra
Bi aliyati kafil yusra, dengan telapak kiri ya yang bagian bawah sini. Wa durrah, durrah itu bagian sini ya. Ini aliyah, ini durrahnya. Ini aliyah, ini durrahnya. Jadi dua-duanya mendorong. Bainal uqdataini minal ibhamaini ghamzan wahidan. Jadi dengan dua kuncian ini dan kuncian ini ghamzan wahidan. Ini dorong, ini naik. Ini dorong, ini narik ya, seperti yang biasa kita praktekkan. Ya, jadi nggak lurus duluan baru tarik. Tapi ini dorong, ini naik, dan dorongnya pakai dua-duanya. Bukan cuma pakai ini doang atau pakai ini doang. Oke. Dua-duanya. Siap. Ghamzan wahidan ila an yastawfi sahmuhu, sampai sempurna anak panahnya. Wa bihadza tatimmu sihatul qabdah wa sur'ah. Maka dengan ini sempurnalah qabdahnya, sur'ah dan cepatnya. Kalau sudah pas, tinggal sempurnalah qabdahnya, tarikannya, genggamannya dan cepatnya. Oke, bisa dipahami semuanya ya? Ya, yes, kira-kira seperti itulah. Kira-kira kayak yang dipraktikkan Rembo itu lah. Ya, jadi prakteknya ke Habib Rembo insyaallah. Asik. Yang terakhir, faida aroda an yuflit asam. Maka ketika dia hendak melepaskan anak panahnya, zada fi ghamzihi bid-darb. Dia tambahkan dorongannya, dorong pukulannya. Min haitsu la tunqisu quwwah aliyatul kaf. Yang mana dorongan ini tidak mengurangi kekuatan genggamannya. Alamakan nafiyadi. Ketika dia tarik, kemudian pas dia lepaskan, dia ikutkan dengan dorongan ke depan. Namanya apa ini? Katra. Itu lebih menguatkan. Wa bihadza tatimmu sihatul qabdah, itu sempurnalah qabdahnya dia kalau dia genggamnya kuat. Wa sur'ah, dan cepat. Wa nikayah, nikayah itu lebih menghancurkan musuh dengan tambahan dorong ya, katrah ya. Oke. Kemudian yang terakhir ya, terakhir modul tadi, wasabilul fatlah. Fatlah itu cara melepasnya ya, cara iflatnya. Antuqat ala thalathah wasitin. Dia menggenggam kuncian 63. Gimana 63, Beb? Kita praktekkan di sini ya kuncian 63 ya. Kuncian 63 itu gini. Oke. Jadi hitungan dalam Arab 1 2 3. Ini jarinya nggak kelihatan. Kuku Tidak tambah kukunya. Ini bilangan ya. Ini bilangan, nanti ini puluhan, ini satuan. 1 2 3 4 5 6 tanpa kuku, tidak tampak, oke. 6 7 tambah kuku, 8 9, ini 9. Tadi kan 3 dulu, kita dapat 3-nya seperti ini. 3. Tinggal kita cari 60-nya. 10 bagaimana 10, Beb? 10 10 20 30 40 50 60. Lah, 63. 70 dulu. 70 80 90 100. Oke. 100. Ini 63 nih. Ini 60, ini 3. Dan usahakan kuku-kukunya nggak kelihatan. Disembunyikan. 63. 69 ini. 9 ya, ini 9. Ada juga kuncian 69 ya. Ini kuncian 63 mazhab Tobari itu. Kemudian Ada ini keluar mana berapa ya? gimana, Pak? Nomor berapa ya gitu? Nanti dihitung di belakang. 62. Wa anta tamid ala ibhamika aktar min sababatika. Dan tumpuan lebih berat kepada ibhamnya, jempolnya, daripada sababahnya. Sababah ini termasuk yang
dilembutkan. Coba kita sedikit merujuk yang kemarin. 3 yang dilembutkan apa saja? Telunjuk kanan, telunjuk kiri, dan tarikan. Gunanya kenapa telunjuk kiri harus dilembutkan? Dia tidak boleh menekan daripada noknya. Kalau dia tekan, maka akan terjadi apa? Kuping. Paradok ya. Melewang ya. Maka tumpuannya adalah pada ibhamnya, bukan pada sababahnya. Wala tarfa ibhamika anil uqdah, dan jangan sampai dia mengangkat jempolnya anil uqdah dari kuncian seperti ini, dia kunci seperti ini dulu, dan dia jangan sampai angkat hatta tuwari uqdatul wusta min sababatikal yumna, sampai dia benar lurus min uqdatil wusta min sababatikal yumna. Ini sababah yumna ini ya, jari telunjuk kanan. Lah wustonya itu di tengah sini. Nah, di sini. Dan jangan sampai dia lepas dulu sehingga dia benar-benar kunci di tengah sini. Nanti kan ada yang seperti ini, ada yang seperti ini ya. Nah ini kalau mazhab Tabari pas di tengah. Oke. Wa yakunu mauqi'al witr an-nisf min sababatikal yumna. Dan jadilah witr ini nisf min sababatikal yumna. Dia di tengah dari sababah kita. Oke, bisa dipahami? Jadi telunjuknya ini dan witernya separohnya atau berada di tengah dari sababahnya ini. Sababahnya dia di tengahnya daripada apa? Witernya, stringnya. Oke? Bisa dipahami ya? Tadi yang 3 yang dilembutkan, 3 yang dikeraskan apa aja, Beb? 3 jari kiri, qabdah kiri, qabdah kanan, dan apa? Coba kita lihat. Lengannya. Yang kita pahami di sini adalah yang dikuatkan salasah, coba dilihat, salasah syiddat, 3 yang dikuatkan, qabd bishimal, tangan kiri, akad bil yamin, kuncian tangan kanan, wal mat, dan tarikan bidzira wa sa'id. Ini dzira, ini sa'id, ini dzira, ini sa'id. Kuat semuanya. 3 yang dikuatkan. Salasah layyinah tadi apa? Sababah yumna, telunjuk kanan, sababah yadil yusra, telunjuk kiri, dan laini sahm, tarikannya harus lembut. 3 yang harus ditenangkan. Yang pertama apa? Ar-ra'su, kepala, wal unuk, dan leher, wal qalb, dan hati. Cara menenangkan hati dengan berzikir. Jadi banyak-banyak berzikir. Kalau memanah itu untuk menenangkan hati banyak-banyak dan masalah zikir ini sebenarnya masalah ijtihadi. Perkaranya luas. Boleh memakai zikir apa aja. Boleh pakai bismillah, boleh pakai masya Allah, boleh pakai subhanallah, boleh pakai kalau orang-orang Turki ya hak. Gak masalah, itu perkara luas. Oleh yang diajarkan di kelas pewaris ada Habib Qori saat mengambil sallallahu alaihi Muhammad. Bismillah, masya Allah, la quwata illa billah, baru ketika tarikan Allahu Akbar. Itu lebih sempurna. Semua zikir diambil. Kalau kena hadza min fadli rabbi. Kalau nggak kena, astagfirullah. Ya. Alhamdulillah. Ya. Dan yang ketiga, yang keempat, yang terakhir, salasah mustawiyah. 3 yang harus diluruskan. Mirfaq, siku, an-nasl, ujung poin, wal fuq, dan noknya. 3-3-nya harus lurus. Oke. Baik, begitu saja teman-teman semuanya kajian singkat pada malam hari ini. Intinya dalam madhab-madhab panahan itu sebenarnya perkaranya ijtihadi. Mereka para imam panahan itu melakukan riset. Ya, ada madhab Tabari, ada Thohir al-Balkhi, ada Ishaq ar-Raqi, ada Abu Hashim al-Bawardi. Ya. Kenapa madhab mereka itu sampai sekarang masih kekal dan ditiru dan
apa namanya, masih berjaya sampai sekarang. Karena mazhab mereka dimetodologikan dan dibukukan dan diwariskan. Sebenarnya mazhab-mazhab yang selainnya banyak, tapi mereka tidak membukukannya sehingga nggak terwariskan. Ya, jadi masalah ini masalah ijtihadi. Kalau mau mazhab selain ini silahkan. Kalau mau riset sendiri silahkan. Mungkin Mas Dodi setelah puluhan tahun mazhab Ad-Dodi, bisa juga. Mazhab Kirno Al-Milironi, bisa juga. Yang penting dimetodologikan, dibukukan. Cara membidik 100% ampuh pasti kena. Insya Allah nanti bukunya laris itu. Kalau ada ya. Karena apa? Karena Rasulullah SAW ketika lahir, itu keadaan orang Arab itu sudah sama mahir memanah. Jadi nggak ada Rasulullah mengajari teknik memanah, itu nggak ada. Rasulullah lahir itu orang-orang Arab sudah memang jago-jago manah. Ya. Jadi ini perkara ijtihadi. Kalau mau pakai riset yang lain maka silahkan. Tapi kalau pendapat saya pribadi, ada pepatah Arab mengatakan iktidak bihim fihil barokah. Dengan mencontoh para imam-imam panan fihil barokah, ada keberkahannya. Dan ini termasuk yang kita cari dalam memanah, mendapatkan keberkahan dari ilmu-ilmu para pemanah-pemanah saleh sebelum kita. Tapi begitu, kita akhiri kajian pada malam hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Astagfirullah wa atubu ilaik. Kami kembalikan pada MC-nya Habib. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.